Halo selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berat badan naik 10 kg, Marshanda kembali bermain film. Marshanda menjadi pemeran utama di dalam film Gendut Siapa Takut yang akan tayang 22 September 2022 mendatang di seluruh bioskop Indonesia. Dalam film tersebut, Marshanda berperan sebagai Moza, perempuan yang memiliki tubuh yang lebih besar. Namun dari sebelum syuting, Marshanda mengungkapkan bahwa berat badannya memang sedang meningkat drastis. Sehingga Marshanda tak diizinkan untuk menurunkan berat badannya untuk bermain film itu. Marshanda mengungkapkan saat itu berat badannya naik hingga mencapai 10 kg. Di samping itu, Marshanda menghadapi tantangan dengan mengenakan baju yang membuat tubuhnya semakin terlihat besar dari aslinya. Lebih lanjut, Marshanda mengungkapkan bahwa sejujurnya dirinya enggan untuk mengurangi berat badannya jika tidak memikirkan kesehatannya. Berikut wawancara dengan Marshanda. Kak Caca, udah? Oke. Yuk, Kak Caca mungkin ini belum comeback lagi setelah ini cukup lama bermain film. Suara pelan banget. Pakai masker. Comeback lagi dengan film komedi romantis. Seperti apa mungkin kamu? Rasanya udah lama banget itu ya. Rasanya yang pasti bersyukur, senang banget, bangga banget juga dengan aku bisa bergabung dalam film Gendut Siapa Takut, diajak oleh teman-teman yang luar biasa juga dari castnya, para pemainnya, ada Mbak Cut Mini jadi mama aku, terus ada Omara Nobel jadi adikku. Pokoknya pemainnya pada luar biasa, terus jajaran krunya juga luar biasa, dan aku dikasih kepercayaan. Terus mengetahui juga fansku juga pada senang gitu kan, dan karena aku memang mencintai acting ya, jadi maksudnya bukan hanya sekedar main-main aja gitu loh. Aku I don't take it lightly gitu, jadi bersyukur sekali. Sebenarnya kalau dirindukan mungkin udah setelah sekian lama main dari film apa yang dirindukan? Yang dirindukan dari main film adalah kalau ada challenge sih ya, yang pasti kalau misalnya ada sebuah adegan atau gimana aku bisa membentuk karakter atau mendeliver sebuah scene ya yang seperti yang dibutuhkan sebenarnya, bukan yang aku mau atau aku create, tapi yang dibutuhkan oleh sutradara dan yang ceritanya tuh mau buat tuh sebenarnya seperti ini gitu loh, dan belajar dari teman-teman lain yang misalnya seperti Mbak Cut Mini yang lebih senior dari aku. Itu kan kita aku tuh nganggep lokasi syuting tuh lahan untuk belajar ya, jadi tiap ada judul baru tuh aku selalu nganggep itu jadi aku jadi kanvas putih lagi gitu, kayak aku belajar hal baru lagi selalu. Itu aja sih. Mbak Cut Mini gimana? Udah lama tidak syuting Mas Anda, kemudian untuk beradaptasi lagi dengan para pemainnya, kemudian untuk mendalami karakter sendiri, ada kesulitan nggak? Itu semua pasti selalu akan ada kesulitan, cuman itu dialah gunanya sharing, bertanya, dan membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran untuk selalu terima masukan gitu. Jadi kita seperti aku bilang tadi, jangan pernah ngerasa udah cukup tahu gitu, selalu ngerasa kayak aku nih belum cukup tahu dan aku masih bisa berkembang lagi. Ada kesamaan karakter nggak Kak? Di film dan di kehidupan nyata? Kesamaan karakter beda banget Moza itu, karena Moza itu dia lebih cuek dari aku, dia lebih cuek, dia lebih ekspresif. Kalau aku tuh lebih tertutup gitu. Itu bedanya sih, sangat jelas itu bedanya. Mas Anda, Kak Cut Mini kan selalu banyak banget sih komedi-komedi drama ini gimana? Sering nanyanya ke siapa Mas Anda? Mas Anda belajar juga nggak sih untuk komedi ya? Terutama Cut Mini kan banyak banget
film-film yang genre seperti itu. Gimana? Oke, aku kalau ke ibunya sebenarnya itu ya nggak bisa. Boleh. Iya, tapi aku belajar dari ibu ini nggak hanya sempet ya kita ada diskusi di sebuah scene. Yang itu loh Bu, inget kan? Nah terus kayak ibu Mbak Cut Mini ini memberikan aku sudut pandang yang membuat aku kayak oh ternyata gitu ya. Dan juga Mbak Cut Mini ini sangat open banget ya, sangat seru juga orangnya. Jadi aku juga kan awalnya ngeliat Mbak Cut Mini kan kayak wah kayak gue takut nih gitu kan. Tapi karena Mbak Cut Mininya cair dan selalu bawa seru, jadi aku jadi ngerasa oh ya udah aku welcome untuk belajar banyak hal gitu. Jadi gini, gimana kerja sama Caca lagi selama Caca kan udah lama nggak main ini ya, nggak main film. Seperti apa pas ketemu lagi di lokasi? Oke. Ini adalah film kedua saya sama Caca. Sebenarnya selang waktunya nggak terlalu jauh gitu. Di tahun lalu juga ya. Jadi sempat kita tahun lalu bikin sebuah cerita. Tahun 2000 kita bikin sebuah cerita. 2020 kita bikin cerita, terus tapi akhirnya pandemi sampai akhirnya dijalankan perlahan-lahan produksi itu sampai akhirnya kita ketemu lagi di Gendut Siapa Takut gitu. Awal pertama kenal ya di cerita yang pertama di Gendut Siapa Takut kita sudah menjadi dan kebetulan waktu itu juga Caca jadi anak saya dan sekarang Caca menjadi anak saya lagi gitu. Jadi bagi saya tidak ada kesulitan untuk bermain dengan Caca itu karena Caca sudah mempunyai basic yang sangat baik walaupun Berita selanjutnya datang dari artis cantik Wulan Guritno perlihatkan kemampuannya dalam adu panco. Wulan Guritno memperlihatkan kekuatannya di atas meja dengan beradu panco dengan lawan mainnya di Serigala Terakhir 2, Hana Malasan. Adu panco Wulan Guritno melawan Hana Malasan berawal dari tantangan sang pembawa acara dalam gala premier Serigala Terakhir 2. Dua pemain Serigala Terakhir 2 itu pun langsung berhadapan dan menaruh tangan masing-masing dengan tumpuan sebuah meja. Awalnya, Wulan Guritno tampak memimpin dengan posisi tangan berada di atas tangan Hana Malasan, akan tetapi menjelang detik-detik terakhir Hana Malasan berhasil menyamakan kedudukan. Di akhir waktu yang ditentukan, posisi Wulan Guritno dan Hana Malasan pun seimbang. Janda tiga anak itu lantas mengungkapkan bahwa keduanya bisa berakhir imbang lantaran memiliki guru yang sama. Dalam seri Serigala Terakhir 2, Wulan Guritno berperan sebagai Magda dan Hana Malasan sebagai bintang. Keduanya memiliki karakter yang berseberangan satu sama lain. Serigala Terakhir 2 merupakan kelanjutan dari season sebelumnya dengan judul yang sama. Selain Wulan Guritno dan Hana Malasan, Serigala Terakhir 2 juga dibintangi oleh Abimana Arya Satya, Ganindra Bimo, Hana Al-Rashid, Lukman Sardi, Matias Mucus, dan aktor lainnya. Berikut wawancara dengan Wulan Guritno. Update tentang pacar baru. benar, memegang terus dan lain sebagainya. Berapa lama tuh kondisi? Untuk ini 3 bebas. Ya tiap hari tapi ya. Bulan lah yang buat aku yang cuman ya nggak tiap hari nanti bergantian dengan yang lain. Yang lainnya saya lebih intens lah karena mereka benar-benar fight gitu. Untuknya kita senang olahraga kan, memang pada dasarnya aku senang olahraga. Harus ada kan kita karena drama malah lari-larian ngejar ini ngejar itu ngejar tugas ya berani olahraga sport jaga dengan asupan dan lain sebagainya itu sangat membantu kita pada saat hari-hari Mau Wulan mungkin sedikit update tentang pacar barunya dong, Mau Wulan. apa? Update sedikit tentang pasangan barunya yang saat ini. Ada tadi nonton? Supportnya gimana? Gimana Mau Wulan? Support
supportnya gimana? Dukungannya sendiri gimana? Aulan dukungan support dari Pak Esan sendiri gimana? Segala terakhir season 2 padahal kan bisa aja besok. Karena besok tanggal 17 Agustus adalah tayang pertama. Segala terakhir. Oh iya. Padahal bisa aja kan nonton besok. Iya dan aku mau Berita selanjutnya datang dari keluarga Nirina Zubir, kecewa dengan hasil vonis tersangka mafia tanah keluarganya. Fadlan Karim, kakak artis Nirina Zubir, mewakili keluarga ungkap kekecewaannya pada vonis kasus mafia tanah yang menimpa mereka. Keluarga Nirina Zubir merasa kecewa terhadap vonis yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada 3 notaris. Sebab Majelis Hakim hanya memvonis hukuman pidana 2 tahun 8 bulan hukuman penjara dan masing-masing denda senilai 1 miliar untuk terdakwa Notaris Farida dan Ima Rosiana. Ditambah lagi sejauh ini Farida dan Ima Rosiana sudah menjalin masa tahanan selama 9 bulan. Dengan begitu hukuman penjara yang diterima Farida dan Ima Rosiana akan dikurangi selama 9 bulan. Lebih lanjut, Fadlan mengaku belum terpikirkan untuk mengajukan ke kejaksaan. Fadlan merasa kasus mafia tanah yang menimpa keluarganya dapat juga dialami masyarakat kecil yang notabene tidak memiliki kuasa untuk memperjuangkan hak mereka. Dengan begitu, apabila terdakwa dapat vonis yang berat, menurut Fadlan dapat membuat efek jera bagi para mafia tanah. Diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang beragendakan putusan terkait kasus mafia tanah yang merugikan keluarga artis Nirina Zubir pada Selasa 16 Agustus 2022 kemarin. Ada 5 terdakwa yang divonis dalam sidang putusan ini. Berikut wawancara dengan keluarga dan kuasa hukum Nirina Zubir. Cuman kalau mengenai notaris ini, apalagi Farida yang dimana dia aktor intelektualnya itu, kami ya kecewa ya dengan putusan hakim cuman 2,8 bulan ya. Apalagi mereka sudah 9 bulan di tahanan kan, jadi tinggal 2,8 dikurang 1 tahun 9 bulan ya. Jadi ya saya mohon ya tolong didengar Bapak Presiden, Pak Jokowi, Menteri ATR BPN ya, Bapak Hadi dan juga Kejaksaan Agung Pak Burhanuddin ya. Ini kalau mau memberantas mafia tanah ini kayaknya kita akan terus menemui jalan buntu ya kalau aktor intelektualnya itu nggak diapa-apain ya. Ya terus terang aja kami ya sangat kecewa. Ada akan mengajukan ke Kejaksaan Tinggi mungkin? Kami belum tahu. Tapi terus terang aja nih keputusannya ya buat saya ya tidak sesuai lah ya. Maksudnya apalagi ini kami aja yang sudah viral begini aja, aktor intelektualnya dikasih 2,8 bulan, apalagi banyak masyarakat kecil nih mau. Ya, dan dia terbukti tindak pidana pencucian uang ya. TPPU-nya di mana gitu kan? Itu udah dibilang sama hakim, udah bilang notarisnya itu sudah termasuk unsur TPPU-nya, tapi ya sorry ya. Nah itu yang saya nggak tahu. Ya, itu yang saya nggak tahu. Saya juga akan cari tahu juga ya mungkin, tapi ya semoga ya cabut, semoga semuanya dicabut semua ya. Karena hukuman ancaman hukumannya kan juga dari awal kan lebih dari 5 tahun ya. Harusnya sebagai notaris itu emang harusnya udah di lisensinya izinnya diambil ya. Untuk Rika Sumita juga yang sebelumnya kan tuntutannya 20 tahun, tapi ya. Kali ini hanya 13 tahun, mungkin seperti apa Bang Fadlan? Ya again kami
ya maunya dia super berat ya, super berat, tapi dengan turun segitu masih ya udahlah, ya kalau bisa sih lebih berat lagi. Cuman udah putusan hakim sudah seperti ini, kamu mau bisa apa lagi gitu kan? Ya kalau masih bisa sih ya kan mereka masih mikir-mikir tuh. Ya semoga lah para hakim ini masih punya ya maksudnya empati kepada kami keluarga yang korban ya. Yang kami tuh udah dibikin sengsara, sudah dibikin menderita sama mereka. Ya mungkin tidak terlihat di luar, tapi di dalam hati, di dalam saya ini saya tuh sangat menderita. Ya saya sih tampaknya sudah tidak mungkin lagi ya. Mereka tuh sudah mengambil keputusan. Nah itu yang saya tidak mengerti sampai saat ini adalah kenapa notaris ini diberi hukuman yang sangat ringan. Itu pertimbangan mereka tuh apa? Saya tidak tahu. Di mana bukti-bukti kayaknya istilahnya mau lolos dari lubang jarum tuh nggak mungkin bisa gitu kan. Tapi udah dikuatin juga dengan pertimbangan mereka itu kan, udah harusnya dihukum berat gitu. Kenapa sekarang dihukum cuman 2,8 tahun itu? Jadi kekecewaan ini sendiri bakal dalam hal ini? Kami belum, dan ini kan baru selesai sidangnya. Jadi kami akan konsultasi lagi dengan lawyer kami apa langkah ke depannya. Kak Irina sendiri mungkin sudah menghubungi tahu Ya. Tadi sih saya udah kirim WhatsApp, kebetulan dia lagi di Thailand, lagi syuting film di sana. Ya dia belum respon, dia hanya kasih emoticon sedih aja. Ya habis inilah akan kita bahas. Irina sih belum kasih statement apa-apa. Karena ini sebenarnya yang seperti ini kami tuh sudah, kalau merunut wawancara kami dulu ya, kami tuh udah memprediksi sebenarnya ya kan. Sama maksudnya apakah semudah itu kami aja sudah memprediksi dulu kemarin kayak bakal sekian deh. Jadi ngitung-ngitung. Jadi yang namanya mau bikin efek jerah tuh yang mana gitu kan sebenarnya. Yang pelaku utamanya atau aktor intelektualnya, sampai kan sama-sama berat ya. Ada pelaku, ada yang ngarahin. Karena yang ngarahin ini tidak dikasih apa-apa dengan alasan ya mungkin cuman kesalahan dalam kode etik profesi, tidak dengan yang lainnya. Tapi kan efeknya kan ya sangat berat buat kami. Kenapa? Ya itulah ya kekecewaan kami sebenarnya ya. Itu kami juga belum ada kabar ya. Kami berharap sih ya, dengan ada keputusannya nanti ya mudah-mudahan mereka udah nggak banding-banding lagi ya. Tapi apapun itu sertifikat sih kita akan berjuang ya Bang untuk bikin itu balik ke keluarga. Karena ya itu hak kami kok. Yes. Mereka udah terbukti kok suratnya semua palsu, dan ya kita akan berjuang untuk balikin itu segera. Berita selanjutnya datang dari artis senior Cut Mini kembali bermain film bersama dengan Marshanda. Dalam film Gendut Siapa Takut yang akan tayang pada 22 September 2022 mendatang, Marshanda beradu peran dengan artis senior Cut Mini. Cut Mini mengungkapkan bahwa ini bukan kali pertama dirinya satu judul film dengan Marshanda. Di samping itu, Cut Mini mengungkapkan tak kesulitan membangun chemistry maupun beradu akting dengan Marshanda. Meski dahulu lebih banyak bermain di sinetron, tapi Cut Mini mengungkapkan bakat yang dimiliki Marshanda juga cukup mudah membuat wanita tersebut bermain film. Lebih lanjut, Cut Mini mengungkapkan kesulitan dirinya dalam bermain film ini adalah kesulitan berhenti makan tempe mendoan. Berikut wawancara dengan Cut Mini. Artikan merdeka atau tidaknya itu tergantung semuanya, bukan hanya pembangunannya, tapi manusianya juga semuanya lebih baik gitu ya, dalam bentuk apapun seperti itu setiap tahun. Apalagi usianya udah lumayan loh, udah 77 gitu, katakan sudah cukup tua, dan kalau dikatakan dewasa sih enggak juga ya gitu, harusnya semuanya udah lebih baik seperti itu. Kalau menurut Bunda, Indonesia udah merdeka belum? Merdeka 77 tahun ini. Merdeka dalam bentuk apa?
orang bisa mengartikan merdeka atau tidaknya itu tergantung manusianya. Bagi saya Indonesia udah merdeka. Indonesia merdeka tahun 40. Itu yang saya akui. Gitu. Kalau untuk orang lain mengatakan Indonesia belum merdeka, itu sudut pandang orang-orang tertentu, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengotak-ngotakan itu. Bagi saya Indonesia dari yang tidak punya apa-apa, Jakarta yang sekian tidak punya apa-apa, sekarang juga alhamdulillah semuanya sudah ada, gitu kan. Transportasi sedikit-sedikit juga sudah ada, gitu. Dan semuanya hampir diadakan untuk kita semuanya, gitu. Walaupun secara pelan, tapi itu nyata, gitu. Ada dampaknya baik untuk kita pastinya, seperti itu. Kalau untuk setiap tahunnya, Mbak Cut sering merayakan nggak sih? Enggak, kalau sekarang, kalau zaman dulu sih merayakan, zaman kita masih kecil-kecil merayakan ya. Karena 17 Agustus adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu pada saat saya masih kecil. Pertama libur sekolah, kedua banyak lomba dan pulang akan bawa hadiah, gitu kan. Tapi sekarang ya pertama kita udah di daerah, di tempat yang tidak ada lagi yang namanya lomba-lomba seperti itu, panjat pinang, makan kerupuk, terus bawa kelereng, apalah itu, lari segala macam itu udah nggak ada, gitu. Kadang saya bersama ponakan suka bikin. Tahun lalu kita bikin di rumah mama, gitu, tahun lalu. 17-an gitu, lucu-lucuan aja sama para ponakan karena ada cucu kecil juga, gitu kan. Jadinya ya membuat momen aja di saat 17-an, rame-ramean makan kerupuk seperti itu. Tapi yang diingat nih semasa kecil, lomba yang paling favorit dari Mbak Cut seperti apa? Sebenarnya 17-annya sih yang favorit. Lombanya sih cuma sebuah kegembiraan ya. 17-annya itu yang favorit buat saya. Salah satu momen yang ditunggu. Harapannya nih Mbak Cut untuk Indonesia ke depannya seperti apa? Untuk Indonesia ke depannya ya kita berharap semuanya lebih maju lagi, bersaing dengan negara-negara lainnya, dan kitanya juga harus lebih baik dalam segala hal. Gitu. Mungkin ada yang mau diucapin nih untuk remaja-remaja nih yang menuju inilah generasi milenial ini. Mungkin ada yang diucapin dari Bunda. Generasi milenial adalah generasi yang seru, generasi yang pintar, generasi yang menjadi sebuah kebanggaan nantinya untuk Indonesia. Jadi bukan berarti milenial itu semena-mena dan menghancurkan atau merusak, tidak. Kalian adalah kebanggaan dari Indonesia, kalian pintar, kalian Berita selanjutnya, vakum 2 tahun Agatha Priscilla siap sapa penggemar dengan karya terbarunya. Penyanyi sekaligus artis Agatha Priscilla diam-diam kini sedang sibuk mengerjakan album solo perdana miliknya untuk dipersembahkan kepada para penggemarnya. Agatha membocorkan bahwa album solo ini rencananya akan keluar di awal tahun depan. Walau sempat vakum selama 2 tahun dari dunia musik dan kini mencoba lagi, Agatha mengakui bahwa dirinya tidak merasakan kagok. Bahkan Agatha mengakui bahwa selama vakum dirinya masih harus terus memantau perkembangan industri musik yang digelutinya. Meski begitu, Agatha mengaku bahwa dirinya cukup senang dengan industri musik di saat ini. Menurutnya, industri musik di saat ini memiliki lingkungan yang saling mendukung satu sama lain dan saling berkolaborasi dalam membuat sebuah karya. Hal inilah yang membuat Agatha harus bisa mencari teman bahkan rekan yang bisa mendukung dirinya untuk terus berkarya di dunia musik. Berikut wawancara dengan Agatha. Duluan aja Pak. Ya, Kak Agatha, apa kabarnya Kak Agatha? Baik sekali. Lama menghilang dari dunia musik nih, udah mulai fokus di acting atau memang sudah menemukan passionnya yang baru atau seperti apa sih? Sekarang sebenarnya mulai lagi nyanyi untuk project solo Agatha Priscilla sendiri. Lagi bikin album, ditungguin aja tahun depan. Terus di sela-sela ini udah mulai ngambil film juga. Terakhir soalnya ngambil 2019 kalau saya bebas, terakhir. Sekarang akhirnya kita mulai acting lagi di beberapa series. Selain ini ada lagi, nanti tungguin aja. Kenapa jeda 2 tahun Kak sampai akhirnya ke acting lagi nih?
kita butuh waktu ya. Oke. Karena kan sebelumnya bareng-bareng, kalau bisa sendirian tuh kayaknya butuh waktu lagi buat adjust dari timnya rame-rame, akhirnya harus bikin sendiri semua, terus menemukan jati diri lagi, kayaknya butuh waktu lama dan akhirnya udah lumayan mateng lah sekarang. Kan ini mungkin jedanya cukup lama ya Kak, 2 tahun ya. Dan mungkin musik juga baru mulai jalan lagi ya. Apa memang pengen menikmati waktu dulu nih baru akhirnya fokus ke karir lagi atau seperti apa sih? Sebenarnya nggak sengaja sih, karena kemarin emang sekalian lagi kuliah, tapi di sela-sela itu jadi lumayan menikmati hidup yang tidak terlalu hektik kayak dulu. Dari tahun 2011 akhirnya break, tahun 2017 tuh rasanya lega juga, tapi udah ready untuk mulai lagi, jadi kita mulai lagi tahun ini sampai nggak tahu kapan. Tapi sempet kagok nggak sih Kak? Kan pasti dari yang santai-santai kuliah terus akhirnya sibuk lagi gitu. Kagok sih nggak kayaknya ya, cuma di 2 tahun itu juga tetap harus catch up dengan apa yang memang sekarang lagi ada gitu. Maksudnya tidak bisa dipungkiri, industrinya kan bergeraknya cepet banget ya, industri musik apalagi itu, maksudnya upcoming musisi itu banyak banget gitu. Cuma yang aku senengin adalah sekarang tuh di industri musik semuanya saling support, gak ada yang musuhan, gak ada yang saling saingan, semuanya justru kolaborasi gitu. Jadi sekarang justru harus cari, maksudnya kita harus cari banyak teman, cari banyak rekan biar bisa saling support gitu. Adaptasinya dengan proses yang sekarang susah nggak sih? Kayak acting dan musik kan tadi sempat bilang prosesnya agak berbeda gitu dengan rencana. Kalau musik mungkin enggak ya, karena maksudnya dari dulu kita maksudnya aku udah lumayan emang memfokuskan ke situ karirnya gitu. Acting yang udah kemarin breaknya cukup lama gitu, terus akhirnya reading lagi tuh lumayan kaget sebenarnya. Terus diketemuin sama teman-teman yang juga udah senior gitu, tapi dikasih kesempatan ya bersyukur sih akhirnya bisa mulai lagi dan proyeknya seru-seru. Jadi Oke, tadi bilang mau mulai project solo gitu. Emang tidak ada kemungkinan untuk Blink balik lagi kah atau seperti apa? Wah, sepertinya tidak. Oh enggak ya? Pertanyaannya masa 4 patah jawabnya gitu masih. Oh gitu. Iya, nggak ada kesempatan. Maksudnya kita nggak melihat ada kesempatan itu. Tapi kalau ketemu atau mungkin project iseng-iseng mungkin ada, tapi kalau untuk balik lagi 4 kayaknya kita nggak dulu. Tapi kalian berempat kan memang kayaknya sejalan semua ya, solo semua gitu. Ya, betul. Apa memang udah janjian atau memang seperti apa sih? Enggak ya, kita juga nggak janjian untuk bubar gitu, kita juga nggak janjian sebenarnya. Cuma memang kita udah bisa lihat kalau ya itu yang kemarin tuh stepping stone aja menuju karir kita yang sekarang gitu. Maksudnya kita udah punya passionnya masing-masing sekarang, jadi ya udah kita nikmatin aja yang sekarang aja. Kenapa sih masalah selain memang nggak ada waktunya, ada alasan lain kah Blink tidak bisa jalan lagi gitu? Apa ya, kita bisa didengerin lagunya satu-satu, semoga bisa ya dengerin lagunya satu-satu. Emang beda aja sih kita genrenya masing-masing. Terus kan Feby juga sekarang fokusnya ke acting gitu, jadi kita merasa emang itu udah kita harus meant to be sendiri-sendiri gitu. Cuma bukan berarti ada masalah lain, gak sama sekali, kita masih sangat berhubungan baik sampai sekarang. Tapi komunikasi maksudnya masih tetap bersahabat kan? Masih tetap bersahabat, kita masih sering ketemu. Kemarin kita baru ketemu lagi di nikahannya Cynthia. Kita baru ketemu lagi juga, masih sering banget ketemu, hubungannya masih baik. Kak, ini kan kuliah udah beres kan? Udah. Kuliah udah beres, karir jalan lagi gitu. Mungkin masih ada apa lagi sih dari sosok Agatha Priscilla di kedepan? Nah itu dia. Jadi tungguin aja albumnya, album solo aku akan rilis tahun depan 2023 awal, doain aja amin. Sama bakal ada project series juga yang akan rilis awal tahun depan. Dan series ini akan hadir bulan depan. Bulan ini? Ya, album solo pertama ya? Album solo pertama. Cici apa ya? Udah ada yang di Cici udah ada yang keluar duluan atau bukan? Single akan keluar semua tahun depan. Genrenya pop R&B. Jadi ciptaan kamu semua? Ciptaan sendiri? Iya. Kak Agatha besok 17-an nih. Iya. Kita komentar dong sedikit memaknai hari kemerdekaan di usia 77 tahun Indonesia seperti apa sih? Senang banget. Akhirnya aku juga lumayan udah bisa menikmati euforia 17-an gitu, walaupun sekarang habis pandemi ya kayaknya kegiatannya nggak bisa saya bawa dulu gitu. Cuma aku berharap kita tetap saling support semuanya di semua industri, anak muda semuanya, milenial sampai yang ke generasi selanjutnya. Semoga kita bisa tetap saling support, Indonesia bisa terus kreatif dan selalu membawa nama baik di mata dunia sih.
di usia 77 tahun gitu, menurut Agatha Indonesia udah seperti apa sih? Maju sekali, banyak kemajuan walaupun tidak bisa dipungkiri banyak juga masalah-masalah gitu, tapi menurutku masalah ini menuju ke perkembangan sih. Maksudnya ini kita perkembangan ke Indonesia yang lebih baik, jadi aku berharap semoga di setiap masalahnya selalu ada hikmahnya seperti esensi Indonesia dari dulu selalu mengambil hikmahnya, jadi kita berdoa aja untuk Indonesia makin maju makin sukses. Sebelum pandemi biasanya suka ikut lomba-lomba nggak sih? Rutin nggak sih ikut lomba 17-an? Lomba 17-an ya nggak rutin sih, tapi lumayan sering lah dari zaman sekolah juga budaya lomba balap karung, makan kerupuk, masukin pensil ke dalam botol sering. Perlombaan yang paling tidak pernah dilupakan gitu sama Agatha apa sih perlombaan? Yang tidak pernah dilupakan? Yang maksudnya diikutin dan paling berkesan lah ya? Makan kerupuk sih, selalu susah banget. Susah banget, gak pernah menang lomba makan kerupuk. Nah, saya selama 25 tahun gak pernah menang. Dapat hadiah nggak? Hadiah pernah sih, hadiahnya lupa tapi nggak juara satu. Pokoknya nggak pernah juara deh, kayaknya emang kalau lomba-lomba gitu nggak hoki sih. Usia berapa dulu ikut lomba? Dari SD udah di lomba, menangnya SMP lah, SMP SMA menang lah. Tapi kalau yang di perumahan di kampung Perumahan cuma pernah sekali kayaknya waktu itu ikut gitu, itu juga nggak menang sih. Jadi ya udah gitu aja. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.